Pemirsa, kembali lagi di For Beauty bersama saya, Safira Angel. Nah, pemirsa tahu nggak sih, industri kecantikan dan perawatan diri terus meroket loh di Indonesia? Menurut Statista, pada tahun 2022, pendapatan industri tersebut mencapai 7,23 miliar US dollar atau setara dengan 111,83 triliun rupiah. Pendapatan ini diprediksi akan terus naik setiap tahunnya. Dilansir dari kata data, segmen skincare menempati peringkat kedua dalam industri ini tepat setelah segmen perawatan diri dengan pendapatan sebesar 2,5 miliar US dollar. Terdapat berbagai macam skincare dengan bahan-bahan yang bervariasi. Salah satu bahan aktif yang paling terkenal adalah retinol. Menurut Retail in Asia, retinol menjadi tren kecantikan terbesar di platform media sosial TikTok pada 2022 dengan 1,2 miliar views. Menurut Professional Beauty UK, pada 2022, retinol juga mendapat 1.276 juta pencarian di Google dan 635.767 hashtag di Instagram. Retinol sudah berhasil membuat dunia skincare gempar. Tapi sebenarnya apa sih itu retinol? Oke, jadi retinol itu sebenarnya adalah suatu bahan ingredient setelah kita bilangnya sebenarnya merupakan derivat vitamin A. Dia biasa dipakai di skincare. Jadi vitamin A itu derivatnya banyak, jadi ada turunan-turunannya lah gitu. Semakin dia perlu banyak diubah di badan kita, itu biasanya semakin ringan sifatnya. Jadi kalau bentuk potennya, retinol itu adalah tretinoin. Fungsinya adalah buat kita banyak banget, jadi dia buat regenerasi sel kulit, buat mengatur pengeluaran minyak dan lain-lain gitu. Nah, retinol ini versi ringannya dan versi yang bisa dijual bebas, jadi tanpa persepan gitu. Jadi bukan masuk obat, masuknya kosmetik. Melanjutkan kepopuleran pada tahun sebelumnya, Kompas.com memprediksi retinol akan tetap menjadi tren pada 2023. Pasar global retinol juga diperkirakan mencapai 1,76 miliar US dollar pada 2030. Hal ini disebabkan oleh demand yang semakin tinggi, terutama pada segmen kecantikan dan perawatan diri. Segmen tersebut menjadi sumber utama pendapatan bagi retinol dengan berkontribusi 50,9% di pendapatan produk retinol pada tahun 2022. Untuk melihat produk-produk retinol pada pasaran, kami terhubung dengan rekan Ignatia Sarasvati. Ignatia, bagaimana penjualan retinol di pasar bebas, Ignatia? Baik Safira, saya sedang berada di Gading Serpong dan dapat dilihat di sini terdapat banyak produk-produk retinol. Untuk harganya pada kisaran 100.000. Kebanyakan produk retinol yang dijual di sini dalam bentuk serum, tetapi juga ada yang dalam bentuk krim ataupun toner. Untuk merek-merek yang dijual di sini, produk-produk retinolnya terdapat berbagai macam merek. Ada yang dari lokal dan juga dari yang luar negeri. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Ignatia. Nah, retinol yang beragam membuktikan bahwa produk ini menjadi tren yang memiliki banyak peminat. Namun, sebelum mengikuti trennya, kita harus mengetahui keamanan produk retinol terhadap kulit kita. Kami berbicara dengan Dr. Anesia SPKK untuk mengetahui lebih lanjut tentang keamanan penggunaan retinol. Oke, baik semuanya. Jadi kami di sini sudah bersama Dr. Anesia Tania. Dokter boleh perkenalkan dirinya? Halo, saya dengan Dr. Anesia Tania, spesialis kulit dan kelamin. Saat ini saya berpraktek di klinik di Jakarta. Oke. Nah, masuk ke inti pembahasan kita nih. Kita kan mengangkat soal trennya retinol ya, tren penggunaan retinol. Nah, kita tuh pengen tahu dong, retinol itu apa sih? Oke, jadi retinol itu sebenarnya adalah suatu bahan ingredient setelah kita bilangnya sebenarnya merupakan derivat vitamin A. Dia biasa dipakai di skincare. Jadi vitamin A itu derivatnya banyak, jadi ada turunan-turunannya lah gitu.
semakin dia perlu banyak diubah di badan kita, itu biasanya semakin ringan sifatnya. Jadi kalau bentuk potennya, retinol itu adalah tretinoin. Fungsinya adalah buat kita banyak banget, jadi dia buat regenerasi sel kulit, buat mengatur pengeluaran minyak dan lain-lain gitu. Nah, retinol ini versi ringannya dan versi yang bisa dijual bebas, jadi tanpa persepan gitu. Jadi bukan masuk obat, masuknya kosmetik. Oke. Nah, ini kan tadi ringan ya penggunaannya. Kalau misalkan dengan penggunaannya, apakah bisa digunakan di semua jenis kulit atau bagaimana tuh cara penggunaannya? Oke, jadi memang dia tergolong ringan kalau kita bandingkan dengan yang aktifnya, yaitu tretinoin yang biasanya diresepkan dokter, jadi harus dalam pengawasan. Tapi di sifat dia sendiri, tadi kan memang dia berfungsi untuk mempercepat regenerasi sel kulit, jadi memperbaiki siklus sel. Awalnya biasanya bisa terjadi iritasi, dan itu adalah sesuatu yang cukup sering atau cukup umum lah kita temukan. Biasanya di 2-4 minggu pertama tuh bisa ada reaksi kulitnya mengelupas, agak merah, mungkin gatal juga bisa, kadang perih gitu. Nah, karena itu retinol itu belum tentu cocok di semua kulit. Biasanya kalau kulitnya sensitif atau bisa juga dia alergi atau tipe kulitnya kering, dia akan merasa tidak nyaman gitu pakai si ingredients ini. Jadi memang harus lihat lagi tipe kulitnya dan harus lihat juga sebenarnya pengen mencapai tujuan apa gitu dengan penggunaan retinol ini. Oke, untuk mencapai tujuan apa? Nah, untuk tujuannya sendiri penggunaan retinol ini tuh lebih ke untuk apa? Untuk anti-aging kah? Atau bagaimana kalau misalkan digunakan secara awam gitu? Oke, biasanya sih memang retinol ini masuk ke dalam produk anti-aging. Jadi karena dia tadi yang meregenerasi kulit, memperbaiki siklus kulit, memicu pembentukan kolagen, jadi memang lebih ke anti-aging. Tapi sebenarnya ada sifat dia yang juga bisa membantu untuk kulit-kulit yang berjerawat ringan atau yang pengen kulitnya tuh teksturnya lebih bagus aja atau pengen lebih glowy aja, itu biasanya bisa terbantu dengan retinol. Oke, jadi boleh ya digunakan kalau misalkan seseorang itu berjerawat begitu? Biasanya kalau jerawatnya masih tergolong ringan, dalam arti lesi jerawatnya tidak banyak, terus tidak meradang, itu bisa dicoba untuk melakukan pengobatan sendiri dengan skincare. Jadi skincare-nya diperbaiki dengan cleansing, dengan produk-produk yang mengandung salicylic acid, benzoyl peroxide, dan retinol salah satunya. Karena jerawat sendiri kan sebenarnya adalah sumbatan dari kelenjar minyak. Sumbatannya itu biasanya sel kulit mati yang nggak bisa terkelupas dengan baik. Sementara retinol kan tadi fungsinya untuk memperbaiki regenerasi, otomatis kulit mati yang menumpuk itu harusnya lebih hilang gitu dengan penggunaan retinol. Jadi dia nggak sempat numpuk, dia udah diganti yang baru gitu. Nah, masuk ke penggunaan retinol sendiri nih. Apakah penggunaan serum retinol ini itu boleh digunakan bersamaan dengan serum yang lain atau bagaimana cara penggunaannya? Oke, jadi kalau retinol itu bisa di serum, bisa di toner, bisa juga di krim. Jadi sebenarnya spekulumnya sih apa aja boleh. Tapi bolehkah dicampur bahan aktif lain? Sebenarnya sih boleh-boleh aja selama kulit kita bisa toleransi gitu. Jadi ada orang-orang yang memang bisa toleran, misalnya retinol digabung dengan vitamin C atau digabung misalnya dengan glycolic acid yang sifatnya sama-sama mengeksfoliasi kulit, sifatnya sama-sama bisa bikin iritasi gitu. Tapi memang tidak semua orang, dan kalau memang yang baru pertama kali pakai retinol atau baru pemula lah istilahnya di bidang skincare, kita nggak rekomendasi. Biasanya kita akan sarankan retinol mungkin dicampur dengan zat-zat yang sifatnya lebih calming atau melembabkan atau hydrating, misalnya seperti central asiatica, ceramide, glycerin, hyaluronic acid, jadi yang sifatnya lebih pelembab gitu. Oke, jadi untuk pembelian retinol sendiri itu membeli retinol itu artinya kita juga dapat menambah serum-serum yang lain atau zat-zat aktif seperti moisturizer dan lain sebagai pendampingnya begitu ya? Betul, tapi sebaiknya sebelum kita masuk ke ranah zat aktif ya sebagai konsumen, sebaiknya tahu dulu basic skincare. Jadi basic skincare itu biasanya kan cleansing, moisturizing, sama protection, sunscreen. Jadi kalau basic skincare-nya udah benar, kulitnya udah nggak ada masalah dengan itu, baru sebaiknya tambah zat aktif sesuai dengan tujuan. Misalnya mau brightening ya cari yang brightening, mau anti aging ya bisa pakai retinol gitu. Jadi harus tahu nih kulitnya gimana, perawatannya udah bener apa belum, kemudian next tujuannya apa. Oke. Nah, retinol ini tuh bisa digantikan dengan bahan aktif lainnya nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kalau retinol sendiri dia itu kan banyak tadi turunannya, tapi memang yang bisa
bisa dijual bebas retinol. Nah belakangan banyak yang sering disebut vegan retinol atau kayak alternatifnya retinol, karena retinol ini kan nggak boleh dipakai orang hamil atau yang kulitnya sensitif kadang nggak bisa tolerate. Ada bahan yang katanya bekerja dengan cara yang sama, tapi dia berbeda. Dia bekerja dengan cara yang sama, yaitu bakuchiol. Bakuchiol ini lagi naik daun sih istilahnya di dunia skincare juga, karena merupakan alternatif. Tapi memang penelitiannya nggak sebanyak retinol. Retinol itu udah puluhan tahun dia, kita tahu sifatnya, kita tahu konsentrasi yang optimalnya, kita tahu efek samping dan segala macamnya gitu. Jadi udah lebih banyak penelitiannya, sementara kalau bakuchiol ini masih baru gitu. Jadi masih lebih butuh penelitian, lebih butuh evidence, tapi bisa jadi salah satu alternatif buat orang yang hamil atau yang memang kulitnya nggak bisa toleransi sama retinol. Nah, kalau untuk bakuchiol sendiri tuh udah dijual bebas di pasaran atau belum? Sudah. Oke. Rata-rata itu berapa mili atau berapa persen sih kandungannya? Untuk retinol, Dua-duanya. retinol sih biasanya gini, jadi sekarang itu di pasaran ada namanya ingredients itu ada konsentrasi marketing sama konsentrasi real gitu. Jadi kadang-kadang kalau setahu saya di peraturan kita retinol itu 1%. Kalau bakuchiol saya belum tahu. Nah kalau di marketing kadang-kadang tulis misalnya retinolnya 10%, tapi ternyata itu maksudnya retinol kompleks, jadi molekulnya dicampur dengan molekul lain, retinolnya tetap 1%, molekul lainnya yang banyak gitu. Tapi ya untuk marketing aja bahwa retinolnya itu konsentrasinya lebih tinggi gitu, padahal memang nggak, sebenarnya konsentrasi tinggi juga nggak menjamin suatu produk itu cocok, istilahnya gitu. Oke, baik. Kembali lagi nih untuk penggunaan retinol sendiri, apakah penggunaan retinol ini tuh dianjurkan untuk digunakan setiap hari atau bagaimana ya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau mendapatkan manfaat yang optimal nih, jadi kan suatu bahan itu pasti ada penelitiannya. Kalau bisa klaim fungsinya atau tujuannya atau hasilnya kan pasti ada penelitian. Kalau kita mau dapat hasil yang sesuai klaim, sebenarnya adalah penggunaan tiap hari sesuai dengan penelitian. Jadi digunakan setiap hari secara rutin selama minimal 12 minggu baru kita dapat hasil yang sesuai dengan klaimnya. Gitu kalau kulit kita cocok ya, balik lagi karena tiap orang kan berbeda juga responnya. Tapi kalau pemula, karena tadi dia tuh efeknya bisa bikin iritasi dan lain-lain, biasanya kita sarankan untuk startnya pelan-pelan, start slow dulu. Bisa dicoba dari 2 kali seminggu dulu, pelan-pelan naikin ke 3 kali seminggu sampai bisa toleransi tiap hari gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dok untuk penjelasannya tentang retinol kali ini. Informasi yang disampaikan sangat membantu kami untuk menyampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Nah, itu dia hasil perbincangan kami dengan Dr. Anesia Tania, SPKK. Selain dokter, kami juga berbincang dengan Klinik Pratama Benings mengenai keamanan penggunaan produk mengandung retinol. Nah, baik pemirsa. Jadi di sini kami sudah bersama Mbak Riana yang berasal dari Benings Klinik yang ada di Tangerang. Terima kasih banyak karena sudah mau mampir ke sini ya, Mbak. Iya, Boleh, sama-sama. oke? Boleh perkenalan diri Mbak lagi lebih lanjut? Boleh. Halo, perkenalkan aku Riana di sini dari PR ya, Benings Klinik Cabang di Tangerang ya. Oke. Nah, Mbak, langsung saja nih. Di sini kan kita ingin membahas tentang serum retinol ya. Kalau boleh tahu, retinol itu apa sih, Mbak, sebenarnya? Kalau untuk retinol itu biasanya jangan digunakan itu setiap hari. Pokoknya intinya jangan digunakan setiap hari karena dia kan sifatnya itu bisa bikin kulit tuh lebih sensitif kalau digunakan terus-menerus dengan jangka waktu yang cepat. Kayak gitu. Oke. Jadi disaranin minimal itu seminggu sekali atau 2 kali aja. Kalau mau rutin banget boleh 3 kali. Oke. Gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri, apakah di setiap orang-orang kan kulitnya berbeda-beda nih? Apakah di setiap orang juga jadwal penggunaannya juga berbeda-beda? Iya betul. Jadi untuk setiap penggunaan retinol itu bagusnya disaranin sama dokternya langsung. Jadi jangan pembelian sembarangan. Karena kalau misal pembelian sembarangan itu kita nggak dicek dulu sama dokter. Oh ini cocok nih buat penggunaan retinol, yang ini enggak, kayak gitu. Jadi benar-benar harus sesuai yang disarankan sama dokter. Jangan mentang-mentang udah dijual sembarangan, pengen beli-beli aja. Itu nanti akibatnya balik lagi ke kitanya, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, kalau untuk penggunaan pengaplikasiannya sendiri, serum ini tuh bagaimana sih pengaplikasiannya? Kalau untuk aplikasi serum, itu bagusnya di malam hari aja. Karena nanti untuk pagi harinya itu wajib menggunakan moisturizer sama sunscreen. Karena kalau untuk retinol itu kan kadang dia
bisa membuat pengelupasan pada wajah. Nah, jadi penggunaan moisturizer sama sunscreen di pagi hari itu wajib banget sih buat di aplikasi ini. Cuma untuk retinol sendiri jangan dipakai di siang hari ya, jadi khusus di malam hari aja. Itu Gitu. kenapa begitu, Mbak? Kalau misalnya kalau misalnya di siang hari itu, dia tuh bisa bikin wajah yang tadi aku bilang agak sensitif. Nanti menimbulkan kemerahan kalau misalnya langsung dipakai di siang hari. Kayak gitu. Cuma nanti balik lagi dari dokternya itu menyarankan pagi atau malam karena biasanya kalau di bening sendiri itu disarankan buat malam aja. Oke, Gitu. berarti penggunaannya hanya malam hari, Betul. boleh digunakan setiap hari tergantung dari resep Iya, dokternya betul. sendiri, begitu. Oke. Nah, apakah penggunaan retinol ini tuh wajib dibarengi dengan produk yang lain atau kita boleh hanya menggunakan retinol saja? Kalau untuk aplikasi retinol itu pada malam hari itu khususnya kayak misalnya jangan dibarengin yang AHA BH terlalu tinggi. Jadi dicek lagi nanti dokternya boleh nggak diaplikasiin berlayer atau dia kayak diselang-seling. Misalnya hari ini pakai serum, terus besoknya serumnya nggak usah, krim malam aja langsung. Kayak gitu. Jadi jangan ditimpa sama produk-produk yang bisa pengelupasan secara langsung. Seperti itu. Oke, karena itu malah membuat kulitnya jadi sensitif Ya dan betul, bahkan jadi sensitif. Nanti tipis lama-lama kalau iya, keseringan breakout dipakai. gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, penggunaan retinol ini kan tadi terdapat aturan-aturan dan kalau bisa penggunaannya itu harus dibarengi dengan resep dokter begitu. Betul. Tapi apakah retinol ini dapat dibeli secara bebas tanpa ada resep dokter atau bahkan kita ya udah beli aja terus kita menggunakan pribadi dengan aturan kita sendiri? Sebenarnya sih sekarang udah banyak banget ya retinol-retinol yang dijual bebas, bisa beli online shop, bisa beli yang di apa sih produk-produk yang dijual di mall-mall kan banyak yang ada retinol itu balik lagi pengetahuan kita. Kalau misalnya mau sering-sering itu dipakai, itu nanti terjadi di wajah kita seperti apa, kayak gitu. Jadi benar-benar harus kita cari tahu dulu nih retinol ini nih bagus nggak sih kalau dipakai setiap hari atau produknya itu boleh nggak sih ditimpa sama produk lain kayak gitu. Jadi kan benar-benar harus kita tahu dulu nih baru coba, jangan coba dulu baru cari tahu kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, apakah retinol ini aman digunakan untuk ibu hamil atau ibu menyusui? Kalau untuk ibu hamil sama busui tidak disarankan. Kenapa tuh, Mbak? Jadi kita kalau di Bening sendiri itu ada produk yang khusus busui sama bumil. Jadi semua produk yang mengandung retinol itu tidak disarankan untuk ibu hamil. Kalau untuk kenapanya itu kandungannya dokter sih yang lebih tahu. Jadi memang tidak disarankan untuk penggunaan kepada ibu hamil sama busui produk retinol. Oke. Kayak gitu. Terima kasih, Mbak. Kalau begitu, retinol ini tuh disarankan digunakan oleh orang yang bagaimana sih atau usia yang berapa sih? Kalau misal usia itu kalau di Bening kan kita ada range usia dari 12 sampai 18 tahun itu ada produk sendiri namanya Teen Series. Nah, dari 19 tahun ke atas itu kita ada produk yang standarnya dari kita. Itu juga wajib konsul sama dokter. Dan untuk retinol sendiri ini balik lagi kalau misalnya dia pembeliannya langsung tanpa konsul sama dokter, nah itu balik lagi ke kitanya. Kita mau cari tahu dulu atau mau coba dulu nih reaksinya seperti apa di wajah kita. Nah, emang harus disarankan kita harus cari tahu dulu baru kita penggunaan kayak gitu. Wajib konsul sama dokter. Oke, baik. Berarti retinol ini tetap boleh digunakan remaja, namun balik lagi Iya, betul. resep dokter. Boleh aja sih sebenarnya karena kan kita nggak bisa mencegah produk-produk yang di luar itu dijual kan ya kan balik lagi ke kitanya kita mau menggunakan itu dengan pengetahuan kita sendiri atau kita nanya dulu sama yang lebih tahu. Itu sih lebih tepatnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak atas Sama-sama. penjelasannya mengenai bagaimana sih cara penggunaan retinol dan apakah retinol itu aman bagi diri kita begitu ya. Terima kasih karena udah mau mampir ke sini ya Mbak. Kalau begitu sekian dari kita, Mbak Riana dan saya Safira Angel. Pemirsa, kita sudah membahas tentang keamanan produk skincare yang mengandung retinol. Sekarang, yuk kita tanya-tanya tentang pengalaman pengguna retinol. Halo, nama aku Natadea dari jurusan Jurnalistik angkatan 2022. Oke, nah kalau boleh tahu kamu pakai retinol nggak sih? Aku kebetulan aku pakai retinol. Oke, apakah retinol efektif memperbaiki kondisi kulit kamu? Sepengalaman aku sih lumayan efektif karena semenjak aku pakai retinol aku udah
jarang jerawatan sama lumayan menghilangkan bekas jerawat aku. Cuman pas aku lagi nggak pakai retinol, jerawat itu langsung kayak muncul lagi. Kayak ini sekarang aku udah seminggu nggak pakai retinol atau skincare lainnya dan jerawatnya tuh muncul gitu banyak. Jadi kayak breakout. Oke, makasih. Halo, aku Dara dari Jurnalistik 22. Oke, nah Dara, kamu pakai retinol nggak sih? Aku pakai Kak. Nah, waktu pertama kali pakai retinol apa yang kamu rasakan? Nggak ada rasa apa-apa sih, kayak sakit itu nggak ada, cuma adem aja enak. Terus, apakah retinol efektif untuk kulitmu? Di aku efektif banget, memudarkan bekas jerawat, terus kayak noda hitam, terus beruntusan juga bawa hilang juga sih sejak pakai retinol. Terima kasih. Halo, aku Nicholas. Oke. Nah, Nicholas, apakah kamu menggunakan retinol? Iya. Apakah retinol efektif memperbaiki kondisi kulitmu? Efektif sih, karena sebelumnya tuh kulit aku iritasi dan kering gitu. Tapi setelah 3 bulan pemakaian, kulit aku jadi lebih mulus. Oke, baik. Halo, nama aku Nuka dari Jurnalistik 2022. Oke, Nuka. Sebelumnya kamu pernah pakai retinol nggak sih? Retinol pernah, aku pernah pakai. Oke. Waktu menggunakan retinol, apa sih yang pertama kali kamu rasakan? Aku nggak ngerasain apapun sih, dan nggak ada perubahan juga di muka aku. Oke. Lalu setelah menggunakan retinol, apakah ada efek samping atau apakah retinol berfungsi di wajah kamu? Kalau retinol sih di muka aku nggak ada efek sampingnya ya, nggak ada pengaruh juga di muka aku. Pemirsa, penggunaan retinol ternyata ada aturannya ya. Jadi, kita tidak bisa menggunakan retinol hanya karena mengikuti tren semata. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Saya Safira Angel beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih karena telah menyaksikan For Beauty.